Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menyampaikan sesuatu informasi yang mungkin Om Deddy Corbuzier tidak tahu atau belum tahu. Mengingat pada video YouTube-nya, dia mengatakan bahwa Elia sudah mengurusi kamar orang lain. Dan dia juga mengutip ayat Quran yang mengatakan, "Untukku agamaku, untukmu agamamu." Mungkin Om Deddy tidak tahu, dalam agama barunya justru diperintahkan untuk mengurusi atau masuk kamar orang lain. Sementara dalam Alkitab tidak pernah ada ayat yang memerintahkan untuk mengurusi agama orang lain. Berikut ini adalah pernyataan beberapa ustadz, kenapa mereka mengurusi agama orang lain. Nah, seringkali saya mendapat begini, ngapain sih kok yang selalu dibahas itu kok ajaran Kristen? Kenapa kok enggak bahas Hindu, enggak bahas Buddha, ya, kok selalu fokus kepada Kristen? Ini selalu kita sering kali mendapat semacam serangan. Ini justru serangan-serangan seperti ini, pertanyaan seperti ini dari kalangan Muslim sendiri. Jadi ngapain kok repot-repot? Nah, mereka lupa bahwa ini adalah perintah dari Allah. Kalau kita membuka Al-Quran, surah Ali Imran, ada kewajiban kita berdakwah kepada ahlul kitab. Dalam notabene ahlul kitab ini mereka yang mengaku sebagai pengikut para nabi dan Rasulullah, yang kepada nabi tersebut Allah pernah berikan kitab suci. Apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW di dalam surah Ali Imran, Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wala yattahida ba'duna ba'dan arbaban min dunillah." Jadi ini perintah dari Allah. Katakan Muhammad kepada ahlul kitab itu, wahai ahli kitab. Siapa mereka? Mereka yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa, mereka yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa. Yang lebih jamak atau lebih sering dikenal dengan sebutan Yahudi, padahal Nabi Musa sendiri bukan seorang Yahudi. Betul. Tapi mereka yang mengaku dirinya itu Yahudi, mereka menisbahkan, saya kan pengikut Nabi Musa, padahal Musa bukan seorang Yahudi. Atau mereka yang menisbahkan dirinya kepada pengikut Nabi Isa atau Yesus alaihissalam, kami Nasrani. Dan itu yang Allah perintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dakwai mereka Muhammad. Qul ya ahlal kitab, katakan kepada mereka Yahudi dan Nasrani itu, untuk apa? Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ayo kita kembali kepada perjanjian yang sama antara kami dengan kalian. Kita sudah dengarkan bersama, Ustadz tadi mengatakan bahwa itu adalah perintah Al-Quran. Pertanyaan kita adalah, mana buktinya untukku agamaku dan untukmu agamamu? Buktinya ada ayat lain, yang dikutip Ustadz tadi justru memerintahkan untuk membahas agama lain, khususnya Yahudi dan Kristen. Apakah kedua ayat ini bertentangan? Mari kita dengar lagi pernyataan Ustadz berikut, kenapa saudara Muslim membahas agama orang lain. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Bila ada orang berkata, kamu jangan kaji-kaji agama kami, jangan bahas-bahas agama kami, urus sajalah agama kamu, lakum dinukum waliyadin. Kami tidak mungkin membahas agama kamu kalau Allah tidak menyebutkannya dalam Al-Quran. Allah menyebutkan tentang yang kamu katakan sebagai Tuhan itu dalam beberapa surah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Uzair anak Allah, sedangkan Nasrani mempersekutukan Allah dengan Yesus, dengan Isa. Wa qala an-Nasara al-Masih ibnullah, Nasrani berkata Al-Masih anak Allah. Maka Al-Quran membantah. Bila ada orang mengatakan jangan kaji-kaji tentang agama orang lain, kita tidak mengkaji agama orang lain, kita sedang mengkaji Al-Quran, kitab suci kita yang bercerita tentang penyelewengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ini mesti diluruskan, karena yang kita kaji adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ustadz Abdul Somad, tidak mungkin Muslim tidak membahas agama orang, kalau Quran tidak sebutkan. Jadi karena Quran membahas agama orang, maka menjadi pembenaran buat saudara Muslim untuk bahas agama orang. Kembali ke pertanyaan. Di mana yang katanya, untukku agamaku dan untukmu agamamu?
Bukankah ini bertentangan? Mungkin Deddy Corbuzier tidak tahu ini, di mana kaum muslim harus membicarakan atau membahas agama orang, karena memang tertulis dalam kitab sucinya. Kalau tidak bahasa agama orang, nanti malah tidak menjalankan perintah kitab suci. Sementara dalam kitab suci Kristen, tidak pernah ada ayat perintah membahas agama Om Deddy. Adapun yang dilakukan apologet adalah menjawab segala tuduhan menyimpang terhadap iman Kristen. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Deddy Corbuzier. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bang Deddy Corbuzier dalam videonya baru-baru ini mengungkapkan kemarahannya pada seorang apologet Kristen yang bernama Elia Meren. Dia menyatakan Elia Meren ini sudah mencampuri ajaran agama lain, atau dalam istilah Bang Deddy, Elia Meren ini sudah masuk kamar orang lain. Saya ingin bertanya pada Bang Deddy Corbuzier, dalam salah satu podcast yang beliau selenggarakan beberapa waktu lalu, beliau mengundang seseorang yang bernama Haikal Hasan. Haikal Hasan ini bukan seorang penganut Kristen, tapi dalam salah satu statementnya di podcast Bang Deddy, Haikal ini menyatakan bahwa Yesus Kristus diangkat sebagai Tuhan oleh Konsili Nicea tahun 325. Saya ingin bertanya pada Bang Deddy, apakah Haikal Hasan ini sudah memasuki kamar orang lain dengan berstatement seperti itu? Kristen mulai ada tahun 325 yang bikin Konstantinus. Nah ini juga salah. Kenapa salah? Kok nih Bapak ini salah mulu dari tadi ya? 325 itu Konsili Nicea. Itu kaitannya dengan paham yang beredar saat itu yang memahami bahwa logos itu, firman itu kalau dalam terjemahannya, itu adalah ciptaan mula-mula. Dari logos inilah Tuhan itu menciptakan segala ciptaan. Nah ini ditentang oleh Athanasius. Dan itu diselesaikan di dalam Konsili Nicea dan melahirkan namanya Credo Nicea. Itu kaitannya sama apa? Credo iman gitu loh. Landasan iman kekristenan supaya apa? Supaya orang pengikut kekristenan itu jelas itu loh. Tidak ada lagi tercampur sama pemahaman-pemahaman nabi-nabi palsu. Jadi Credo Nicea itu tuh Konsili Nicea itu bukan membuat agama baru. Salah banget itu, Pak. Pak siapa namanya? Haikal Hasan, salah kamu. Bersama Paulus. Kan konyol lagi. Paulus itu di abad pertama, meninggal di abad pertama. Bagaimana orang yang meninggal di abad pertama bersama orang yang dia ada di abad keempat di tahun 325? Kan udah konyol ini. Dengan usul ibunya Ratu Helena. Ya udah konyol. Awalnya dia udah konyol, gimana ke depannya nggak akan saya tanggapin. Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah agar mereka disalib tahun 33. Nah, kan ini kan dihubung-hubungkan terus dengan agamanya. Makanya yang sebenarnya yang seperti Deddy Corbuzier ngomong kemarin, jangan menghubung-hubungkan agama orang lain dapur kami. Kamu sudah masuk dapur agama orang lain, nggak bisa. Justru sebaliknya. Kalau misalnya saya bilang, kalau menggunakan istilah agama samawi yang pertama kali justru menyinggung atau mempermasalahkan iman orang lain, yaitu agama Islam, Pak. Contoh konkret. Iman sebelumnya menyatakan bahwa Yesus itu disalib. Tapi datang baginda Muhammad dengan Qur'annya, dia tidak disalib, melainkan diserupakan. Itu menyinggung nggak? Ya menyinggung dong pasti.